Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Mas Dim, dan di video kali ini kita akan masih membahas tentang GeoGebra ya. Cuman ini ada agak sedikit menarik. Jadi kalau kalian coba kalian search geogebra.org gitu. Nah, di sana ada home, ada semacam kayak tampilan berandanya di sebuah web begitu ya. Di situ ada home, kemudian ada beranda, kemudian ada resources, profile, people, group, kemudian ada app downloads. Nah, coba kalian pergi ke sini, kemudian search materi tentang apapun gitu ya. Misal kalkulus, yang mudah-mudah aja ya. Segitiga. Oke, gitu. Nah, di sini ya, kalau kalian belum tahu, jadi di sini banyak banget orang sharing materi tentang apapun itu tentang segitiga ya, karena saya searchnya by segitiga. Nah, ada melukis segitiga sama sisi, segitiga terluas, aturan cosinus, ada banyak sekali. Nah, itu baru segitiga ya, ada banyak sekali, itu baru segitiga, belum segi yang lain, belum materi yang lain. Nah, nanti di video kali ini saya akan ngasih share ke kalian gimana caranya bikin materi sampai nanti upload di sini. Saya coba ya. Saya coba klik aturan cosinus. Nah, di sini namanya aturan cosinus, kemudian autornya yang bikin adalah Untung Trisna S, kemudian topiknya adalah trigonometri. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Jadi ada judulnya di sini, kemudian gambarnya di sini kemudian bisa interaktif ya. Nah, pertama nyalakan CD. CD adalah B kali sin A. Kemudian nyalakan AD. AD adalah B cos A dan seterusnya. Oke, jadi tampilannya tidak seperti di GeoGebra ketika kita buka aplikasi, udah enggak ya. Jadi karena sudah di convert, kemudian base-nya adalah web. Nah, jadi orang-orang ya udah tampilannya cuma seperti itu. Jadi kita nggak ngetik apa lagi, kemudian kita nggak ngatur sudutnya apa lagi dan seterusnya, enggak. Nah, oke, kemudian gimana caranya? Nanti akan ada di akhir video ya. Kalian bisa mengupload materi seperti yang saya tutorialkan di akhir video. Nah, ini kita akan bahas mencoba untuk menggunakan GeoGebra untuk membuat garis singgung lingkaran. Oke? Nah, tentu pertama kalian buka terlebih dahulu GeoGebra-nya. Kita buka, kemudian langsung aja ya. Jadi karena garis singgung nanti ada jarak antara titik pusat lingkaran 1 dan titik pusat lingkaran 2. Nah, saya mencoba untuk sebenarnya saya menggunakan segmen ya. Jadi antara titik pusat lingkaran 1 dan lingkaran 2 kita menggunakan segmen. Cuman ya, kalau segmen ini nanti kita nggak bisa mengubah. Jadi si segmen ini nanti nilainya statis, jadi nggak dinamis, nggak bisa kita ubah-ubah. Ya 3 sampai 11 berarti 7 terus gitu. Nah, biar bisa diubah bagaimana Pak? Nah, caranya kalian undo terlebih dahulu. Kalian coba untuk bikin segmen with given length. Jadi segmen dengan panjang yang diberikan. Kalian klik titik awalnya, lengthnya mau kalian kasih nama apa? Saya kasih nama AB begitu. Kemudian diklik create sliders. Of course ya, otomatis kalian harus create sliders biar bisa berubah-ubah nanti panjangnya, kan? Oke, nah untuk kali ini saya mencoba untuk range-nya, intervalnya adalah dari 2 sampai 30. Kemudian increment-nya saya bikin 0,5. Oke, 2 sampai 30. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini sekalian kalian itu ya. Kalian taruh biar nanti pas tampilannya di mana gitu. Oke. Saya coba untuk ini saya ganti warnanya menjadi merah.
karena merah ini juga saya ganti menjadi merah. Oke, selanjutnya saya mencoba untuk bikin input box A, kemudian saya klik di sini, captionnya adalah AB, kemudian link objeknya kalian linkkan ke panjang AB, misalnya klik OK. Jadi nanti AB, nah ini saya mencoba AB nya ini saya hilangkan, show labelnya kalian hilangkan, kemudian kita pakai yang di sini aja gitu. Objek property basic AB spasi sama dengan, kemudian colornya kita ganti merah, tampilan jadi seperti ini. Nah, kemudian kalian pasti bertanya, loh Pak, kok ini besar sekali gitu. Nah ini kalian coba, jadi ini adalah kalian dikasih space 20, defaultnya dari GeoGebra ada 20. Nah kalian ganti caranya, klik kanan object properties, kemudian di bagian teks stylenya input box length-nya kalian ganti menjadi 4 aja. Oke, jadi seperti ini. Oke, AB sama dengan 2,5. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian bikin lingkaran ya, circle with center and R. Karena kita sudah punya jari-jari, jarak antara titik A dan titik B, maka kita menggunakan, kita coba buat lingkaran dari titik A ke, nah radiusnya adalah ditentukan nilainya nanti biar bisa interaktif. Kita coba menggunakan namanya, karena melalui pusat titik A maka saya bikin RA, ini jari-jari A gitu ya. Dan sliders tentu kita bikin, kita taruh di sini. A, nah kita atur terlebih dahulu slidersnya dari 1 sampai 1 sampai 10. Oke. Kemudian incrementnya 0,5. Oke, jadi kalau nanti lingkarannya akan bergerak sesuai dengan jari-jari yang kita tentukan di sini. Itu baru A. Kemudian kita bikin lingkaran selanjutnya, taruh di titik pusatnya B. Radiusnya jari-jari B. Klik OK, create sliders, kemudian kita taruh slidersnya di sini. Ya, kita sesuaikan. Klik kanan, kemudian object property sama ya dengan yang A, 1 sampai 10, kemudian incrementnya 0. Increment tuh jadi ini nanti jalannya dari 1 habis itu ke 1,5 gitu. Oke, nah kalau kita geser akan seperti ini. Oke, jadi jarak AB nya akan seperti ini. Oke, nah kita sesuaikan terlebih dahulu ya. Di kanan ini lingkaran A nya saya mau ganti warna dengan warna kuning. Lingkaran B nya saya ganti warna hijau seperti ini. Ini juga saya ganti sesuai. Oh salah. Ini hanya taruh di atas ya. Hanya saya ganti kuning. Kemudian B-nya saya ganti warnanya biru. Oke, yang perlu kalian tahu juga, jadi warna-warna yang sudah kalian pakai ini akan keluar di recent color ya, yang sudah kalian pakai. Jadi kalian nggak harus milih lagi yang mana gitu. Wah, aku tadi klik yang mana ya gitu. Jadi sudah ada di sini semua. Oke. Nah,
selanjutnya, nah ini objeknya, show labelnya kita hilangkan, kita bikin input box di sini. Input box di sini, isinya adalah jari A sama dengan kita linkkan ke RA nya. Oke, taruh sini, kemudian klik kanan, cek properti, kita ganti mana ya, nah untuk box length nya kita ganti 2 gitu. Oke, kemudian ini biar warnanya sama ya. Oke, kemudian kita bikin lagi input box di sini untuk jari B, sama dengan kita linkkan ke RB ya, RB yang di sini. Oke, kemudian kita atur terlebih dahulu ke kanan, objek properti, warnanya kuning, input box-nya kita ganti 2. Oke, nah ini agak nyaru ya, jadi agak nggak terlihat. Kita coba bikin backgroundnya ini nggak titik-titik seperti ini ya. Kita coba grafik, kemudian gridnya kita coba ganti pola seperti ini. Oke, masuk. Nah, kita coba ganti yang ini. Oke, ini kan lumayan ya. Oke, next. Ini kita hilangkan aja aksesnya. Oke. Selanjutnya kita mau bikin garis singgungnya. Dari dua lingkaran ini garis singgungnya gimana? Nah, kalau bikin manual ya, kalian harus klik, kalian bikin pakai line ya, bikin pakai segmen, kemudian klik di sini, klik di sini gitu. Jadi sini nggak benar ya. Nah, yang benar bagaimana Pak? Jadi di sini ya, di sini ada fasilitas namanya tangen lah, bahasa Indonesia tangen. Ini garis singgung. Nah, caranya bagaimana? Select point or line, then circle, connect or function. Jadi kalau mau dua benda ini yang disinggungkan, maka ya udah diklik dua-duanya. Klik satu, ini warnanya langsung menebal. Di sini keterangannya yang diklik adalah C, karena dia langsung bold gitu ya. Kemudian klik 2 di sini. Oke, sudah ada garis singgungnya semua. Garis singgungnya seperti ini. Oke. Nah, lantas, nah ini kalau sudah seperti ini, tinggal apa? Tinggal dekorasi aja. Mau apa yang kalian ingin share ke penikmat, atau ingin sharing, mau apa yang ingin kalian sharingkan ke yang buka video ini. Nah, tentu kalau ini kan jelek sekali ya, jadi gambarnya masih seperti ini garis singgungnya. Dan kita coba untuk mencari garis singgung luarnya terlebih dahulu. Garis singgung luarnya terlebih dahulu. Jadi garis singgung luarnya kan ada ini, ada garis H ya dan G. Nah, ini kan belum bersinggung, nanti titik potongnya belum ada. Nah, kita cari terlebih dahulu. Kita cari interseknya antara lingkaran ini dan ini. Ketemu 1, ketemu 2. Oke, kemudian saya bikin segmen dari C ke B. Oke, kemudian saya bikin segmen dari A ke C, segmen dari B ke D. Nah, kita tes terlebih dahulu. Kalau ini kita ganti, kita slidernya kita mainkan seperti ini masih ya. Kalau jari-jarinya kita mainkan, nah
jari-jarinya juga bergerak tuh yang di sini, dia akan semakin besar. Kemudian kalau kita nanti yang jari-jari A, dia juga semakin besar. Oke, masih benar ya. Nah, karena ini tadi sudah ada garis singgungnya, maka ini kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian yang bawah juga kita hilangkan. Oke, jadi kita fokus ke sini terlebih dahulu. Kita tampilkan di sini dulu. Mau seperti apa ya? Oke, jari-jarinya karena ini warnanya kuning, saya coba untuk ganti warnanya menjadi kuning juga. Ini saya ganti warnanya, ganti biru juga. Kemudian garis ini saya coba ganti warnanya dengan ungu. Oke, jadi garis singgung nanti, garis singgung luarnya adalah saya coba untuk kasih warna ungu. Oke, nah, langkah selanjutnya kita cek terlebih dahulu karena garis singgung ini nanti pas sudutnya berapa gitu. Kita cek, caranya adalah menggunakan sudut ini, tinggal diklik aja. Kalau ini yang terukur di sini, maka kalian balik ya, balik. Oke, 90 derajat. Oke, nah kita coba atur kalau A-nya lebih gede. Oke. Nah, ingat ya, jadi kalau untuk mencari garis singgung itu kan kalian harus mencari segitiga di sini terlebih dahulu, kemudian baru nanti diketahui ini sebagai sisi miringnya, kemudian sini sisi berapa dan seterusnya gitu kan. Nah, kita coba sama nih. Nah, gimana caranya? Caranya kita mencoba untuk membuat garis yang sejajar terlebih dahulu dengan garis CD ya, dan melewati B. Oke, kalau sudah, kita nyari titik potongnya antara CA dan garis ini. Titik potong ya, titik potong intersect antara ini dan ini. Oke, kalau sudah, kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Nah, kita bikin poligon di sini yang dari E, A, B, gitu. Oke. Nah, kalau mau balik juga di sini juga sama. Jadi kalian bikin paralel line di sini melewati ini, kemudian bikin intersect dari sini dan ini, kemudian klik kanan dihilangkan. Sudah ada intersectnya tadi di mana, klik F, polygon. Oke, jadi ketika dikecilkan jadi seperti ini. Oke, satu. Nah, oke. Ini garis singgung, ini luarnya ya, luarnya. Kita coba untuk memberikan sudut juga di sini. Sudutnya berapa? 90 derajat. Kemudian kita coba kalau ini kita besarkan ya. Ini kita kasih juga nih sudutnya, biar jelas nanti. Oke, sudah. Kemudian ini. Oke, 90 derajat. Seperti ini. Oke. Nah, itu baru sudut garis singgung persekutuan luar ya dari dua lingkaran ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat garis singgung persekutuan dalamnya nih. Nah, yang kita pakai coba yang bawah aja, jadi atasnya kita hilangkan. Nah, kita pakai yang ini. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini kita cari titik potongnya terlebih dahulu, intersect dari lingkaran ini dan garis singgungnya, kemudian ini juga dengan garis singgungnya,
kemudian klik kanan, kita hilangkan objeknya, baru kita bikin pakai segmen 1, 2 gitu. Oke, jadi semakin panjang pula juga dia. Nah, ini saya ganti biar bagus colornya, saya ganti hijau. Oke, kemudian ini kalau saya besarkan ini poligonnya saya ganti warnanya jadi kuning. Ini juga saya ganti warnanya menjadi kuning. Oke, di tampilan seperti ini. Jadi ini garis singgung persekutuan dalamnya di sini, singgung persekutuan luarnya di pakai ini. Oke, angka selanjutnya ini opsional, kalian bisa bikin checkbox di sini ya. Gunanya untuk apa? Jadi hal-hal yang mungkin nggak perlu bisa kalian checkbox dihilangkan atau ditampilkan. Contohnya ya, saya mencoba untuk checkbox yang pertama adalah lingkaran A. Coba ya. Kemudian angel A, ada close A, kemudian number AB, poin AB, segmen AB. Di sini yang kita perlu adalah line. Atau kalau kalian bingung, langsung aja diklik barangnya. Klik, oke, circle C, apply. Lingkaran A, kita tes ya. Kalau kita klik, lingkarannya hilang. Gitu. Lingkaran A, kemudian kita bikin lagi lingkaran B, langsung aja klik barangnya, klik apply, kita taruh di sini, kemudian satu lagi AB ya, jarak AB. Segmen AB, apply. Jadi cek kalau kita hilangkan ya. Nah ini karena ini agak nyaru gitu aja. Nah ini kalau kursornya ada di sebelah kiri ini, kalian nggak bisa ngatur nih, buat taruh ke kanan kiri nggak bisa ngatur. Nah caranya gimana untuk ngatur tempatnya? Kalian balikkan ke checkbox lagi, baru kalian drag. Kalian tahu mau taruh di mana, gitu. Oke. Nah, jangan lupa di save dalam bentuk file GeoGebra ya, save as. Kemudian garis singgung lingkaran luar dan dalam, diklik di sini. Oke, di save. Oke, nah kalau sudah jadi, terus filenya mau diapain gitu. Nah selanjutnya kalian pergi ke geogebra.org. Tugas kalian adalah bikin akun, create account di GeoGebra. Tinggal diklik di sini, kemudian emailnya yang kalian daftarkan apa, bikin username, bikin password, kemudian password confirmation, kemudian klik yang di bagian I acknowledge that I am over 14 years old, kemudian create account ya. Nah kemudian nanti bakalan ada email ke email kalian masing-masing, kemudian nanti tinggal kalian klik email tersebut, nanti bakalan ke sini, ditujukan ke sini. Nah kalian diminta untuk mengisi real name kalian, kemudian kalian student atau teacher, kemudian cowok cewek, kemudian kalian lahir di tahun berapa, lokasinya sekarang lagi di mana, kemudian bahasa preference kalian apa, kemudian kalau punya webnya apa. Ini kayak seperti profile Instagram gitu ya, ada webnya apa, kemudian about-nya, kemudian yang terakhir tinggal kalian klik let's get started. Oke, jadi sangat mudah. Nah ini profilnya seperti ini. Nah ini nama saya Dimas Putra, kemudian
ada bagian home, kemudian ada newsfeed tuh kayak semacam berandanya, kemudian ada resources, kemudian profile. Nah, di bagian profile ini kalian klik file untuk mengunggah ya. Jadi file yang kalian sudah buat tadi itu diunggah dalam bentuk GGB. Nah, tampilan seperti ini, kalian kasih judul ya, judulnya apa. Ini saya coba untuk garis singgung lingkaran persekutuan dalam luar gitu ya, luar dan dalam. Oke, kalau sudah, kemudian di bagian bawah pengaturannya, jadi untuk mengatur visibilitas ke publik mohon tutup screen, jadi ditutup terlebih dahulu baru nanti diterbitkan. Kemudian yang di bawah ada pengaturan tambahan, jadi ini kayak semacam thumbnail di YouTube ya. Tampilannya mau seperti apa di bagian depan tuh, mau logo GeoGebra seperti ini aja atau kalian bikin sendiri tuh. Nah, saya mencoba untuk bikin sendiri dengan cara mengcapture, kalau bahasanya screenshot di sini GeoGebra-nya. Saya mau menggunakan software snapping tool yang mau saya screenshot ini. Oke, kemudian kalau sudah, saya edit terlebih dahulu. Jadi tampilannya kalau bisa kotak ya, karena thumbnailnya di GeoGebra ini sepertinya bentuknya kotak, nggak landscape seperti di YouTube ya. Ini saya edit terlebih dahulu biar kotak. Kemudian jangan lupa untuk kalian sesuaikan seperti apa yang kalian harapkan ya. Jadi kalau kalian pengennya, tergantung kalian mau bisa bikin lebih dahulu tulisan gitu kemudian ditampilkan, atau seperti saya ini gambarnya terlebih dahulu saya upload ya. Jadi ini gambar semacam previewnya terlebih dahulu, jadi orang kalau mau lihat file saya bisa melihat dari thumbnailnya terlebih dahulu. Nah, ini change image, kemudian klik screenshot yang punya saya tadi. Oh, salah folder ya. Oke, di sini saya klik, kemudian nah tampilannya jadi seperti ini. Kalian kasih definisi, deskripsi, kemudian target umur yang kalian ingin itu berapa, kemudian biasanya berapa, kemudian diklik simpan ya, diklik simpan dan tutup. Oke, itu baru simpan dan tutup ya. Nah, kalau mau dipublikasikan diklik publish, kalian klik, kemudian tambahkan description, kemudian select topic, kemudian description-nya bisa kalian tambahkan apa gitu ya. Kemudian select topik, topiknya kalian pilih. Kali ini saya membuat tentang lingkaran, maka saya pilih circle. Ini kalian boleh klik semuanya ya, cuman yang berhubungan kalian gunakan ini apa, yang berhubungan dengan kalian buat ini apa, silahkan pilih gitu. Kemudian kategorinya class, collection, game, practice, atau tutorial. Kemudian klik bahasa Indonesia, klik publish, dan selamat sudah terpublish. Nah, oke, saat budaya. Nah, itu dia tutorial untuk kalian bisa publish file GeoGebra di geogebra.org. Jadi semakin banyak kalian bikin file di sana, kemudian kalian upload, semakin banyak pula kalian sharing ke teman-teman di geogebra.org. Tugasnya kalian harus bikin satu file kemudian untuk diupload di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mas Dim, stay safe di rumah saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.